Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan trigonometri yang dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 SMA kurikulum 2013. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, persamaan trigonometri yang akan kita bahas pertama adalah untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa. Jadi intinya di sini kita akan menentukan besar sudut X sehingga dia memenuhi persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, dia punya dua rumus penyelesaiannya. Yang pertama itu rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian rumusan yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, K di sini merupakan kelipatan ya. Jadi K-nya itu kelipatan. Nah, ini dua rumusnya ini. Jadi untuk sin X sama dengan sin alfa, dia punya dua rumus penyelesaian yang harus kalian hafalkan seperti ini. Nah, contohnya gimana? Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini misalnya kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Jadi intinya kita akan menentukan besar sudut X sehingga dia memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah. Dengan catatan, besar sudut X-nya itu harus berada pada rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, di luar itu dia tidak memenuhi. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya. Kita selesaikan. Kita tuliskan dulu soalnya, yaitu sin X sama dengan setengah. Kemudian kita bentuk persamaan sin X sama dengan setengah ini. Kita bentuk ke persamaan sin X sama dengan sin alfa. Jadi sin X sama dengan setengah, ini akan sama dengan sin X sama dengan, nah setengah, ingat setengah itu merupakan nilai dari sin 30 derajat. Berarti kita bisa bentuk menjadi sin X sama dengan sin 30 derajat. Jadi alfanya itu adalah 30 derajat. Ya kan, sin X sama dengan sin alfa. Sin X sama dengan sin 30 derajat berarti alfanya 30 derajat. Nah, setelah diperoleh alfa, baru kita masuk ke rumusan yang pertama tadi. Rumusnya apa? Rumusnya X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Oke, tinggal kita masukkan aja alfanya. Berarti X sama dengan alfanya 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, lalu gimana cara menentukan nilai X-nya? Nah, caranya tinggal kita ganti aja untuk K sama dengan 0. Nah, kita masukkan. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti X-nya akan sama dengan 30 derajat ditambah dengan K-nya kita ganti 0, berarti 0 dikalikan dengan 360 derajat. Hasilnya akan sama dengan X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360, 0 ya. Berarti hasilnya sama dengan 30 derajat. Oke, jadi untuk K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 30 derajat. Nah, kita lihat lagi di soalnya. Di soalnya itu untuk 0 derajat sampai 360 derajat. Dan kita peroleh X sama dengan 30 derajat. Berarti X sama dengan 30 derajat ini memenuhi himpunan penyelesaiannya. Jelas karena dia berada pada rentang 0 sampai 360. Nah, selanjutnya kita coba untuk K sama dengan 1. Oke. Kita peroleh berarti X-nya sama dengan 30 derajat ditambah dengan K-nya kita ganti 1 dikalikan 360 derajat. Hasilnya akan sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 30 derajat tambah 360 derajat sama dengan 390 derajat. Nah, kita lihat di soalnya.
390 derajat ini kan tidak berada pada rentang 0 sampai 360. Nah, berarti X sama dengan 390 derajat ini bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, karena dia bukan merupakan himpunan penyelesaiannya, berarti kita bisa masuk ke penyelesaian yang kedua. Rumusnya tadi apa? X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Di sini kita sudah punya alfa sama dengan 30 derajat, berarti kita bisa masukkan X sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya 30 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 180 dikurangi 30 itu 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke. Langkah selanjutnya sama. Untuk K sama dengan 0, berarti kita peroleh X sama dengan 150 derajat ditambah K-nya kita ganti 0, 0 dikalikan dengan 360 derajat. Berarti kita peroleh nilai X-nya sama dengan 150 derajat ya. Nah, karena 150 derajat ini berada pada rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat, berarti X sama dengan 150 derajat ini merupakan himpunan penyelesaian. Kemudian kita lanjut untuk case K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 150 derajat ditambah dengan 1 dikalikan dengan 360 derajat. Hasilnya sama dengan 150 derajat ditambah 360 derajat ya. Berarti X-nya sama dengan 510 derajat. Nah, karena 510 derajat ini tidak berada pada rentang 0 sampai 360 derajat, berarti X sama dengan 510 derajat ini bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi yang memenuhi hanya yang X sama dengan 30 derajat dan 150 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Ini untuk contoh yang pertama. Oke, kita masuk contoh yang kedua untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin X plus 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, jadi intinya di sini kita akan menentukan besar nilai X atau besar sudut X supaya memenuhi persamaan 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Kita tuliskan dulu soalnya. Di sini 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Sama seperti cara yang pertama tadi. Jadi kita ubah ke bentuk sin X sama dengan sin alfa. Di sini ada 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Berarti kita peroleh 2 sin X sama dengan negatif 1. Kemudian berarti sin X-nya sama dengan negatif setengah, ya kan? Nah, kita akan mengubah sin X sama dengan negatif setengah ini ke bentuk sin X sama dengan sin alfa. Ingat negatif setengah, sin yang nilainya negatif ini ada di kuadran 3 ya. Berarti kita peroleh sin X sama dengan sudut yang di kuadran 3 yang nilainya negatif setengah, nilainya itu adalah sin 210 derajat. Berarti alfanya itu adalah 210 derajat. Setelah diperoleh alfa sama seperti tadi, kita baru masuk ke rumusan yang pertama, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan alfanya yaitu 210 derajat ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Berarti kita cari X-nya untuk K sama dengan 0 terlebih dahulu. Kita peroleh X-nya akan sama dengan 210 derajat ditambah K-nya kita ganti 0. Jadi 0 dikalikan dengan 360 derajat. Hasilnya X-nya sama dengan 210 derajat. Karena 210 derajat ini berada pada rentang 0 sampai 360, berarti 210 ini merupakan
himpunan penyelesaiannya. Baru setelah itu kita masuk ke K sama dengan 1. Berarti X-nya akan sama dengan, kita masukkan 210 derajat, ditambah dengan K-nya 1, dikalikan dengan 360 derajat. Kita peroleh X-nya sama dengan 210 derajat, ditambah 360 derajat. Berarti kita peroleh X sama dengan 570 derajat. Karena 570 derajat ini tidak berada pada rentang 0 sampai 360, berarti X sama dengan 570 derajat ini bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, baru masuk ke rumusan yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Tinggal kita masukkan alfanya yaitu 210, berarti 180 derajat dikurangi 210 derajat, ditambah dengan K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 180 dikurangi 210 derajat, ini hasilnya sama dengan negatif 30 derajat. Kemudian ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Oke, setelah ini baru kita coba untuk yang K sama dengan 0, berarti kita peroleh X sama dengan negatif 30 derajat ditambah dengan 0 dikalikan dengan 360 derajat. Kita peroleh X-nya sama dengan negatif 30 derajat. Karena negatif 30 derajat ini tidak berada pada rentang 0 sampai 360, berarti dia tidak memenuhi himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita masuk ke K sama dengan 1, kita peroleh berarti X-nya sama dengan negatif 30 derajat ditambah dengan K-nya kita ganti 1, berarti 1 dikalikan dengan 360 derajat. Berarti kita peroleh X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, 360 derajat ya, berarti kita peroleh X-nya sama dengan 330 derajat. Karena 330 derajat ini memenuhi antara 0 sampai 360, berarti dia masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Jadi yang memenuhi tadi hanya yang 210 derajat dan 330 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan yang kedua, yaitu untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa. Di sini penyelesaiannya juga mempunyai dua rumus. Yang pertama itu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian rumus yang kedua yaitu X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Oke, perbedaannya sama yang rumusan sin tadi yang kedua, di sini adalah negatif alfa ya. Kalau yang tadi 180 min alfa. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah akar 2 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Oke, berarti kita akan menentukan besar sudut X sehingga dia memenuhi persamaan cos X sama dengan setengah akar 2. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya cos X sama dengan setengah akar 2. Kita bentuk ke persamaan cos X sama dengan cos alfa. Jadi cos X sama dengan cos yang nilainya setengah akar 2 itu adalah cos 45 derajat. Nah, jadi 45 derajat ini adalah alfanya. Kalau sudah diperoleh alfa, baru masuk ke rumusan yang pertama. Rumusannya tadi adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Berarti kita peroleh X sama dengan alfanya 45 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, baru kita coba untuk K sama dengan 0. Berarti kita peroleh X sama dengan 45 derajat ditambah dengan 0 dikalikan 360
derajat. Hasilnya X sama dengan 45 derajat. Oke, karena 45 derajat ini berada pada rentang 0 sampai 360 sesuai soal, berarti dia memenuhi ya. Kemudian kita masuk ke K sama dengan 1, berarti X sama dengan 45 derajat ditambah K-nya 1, berarti 1 dikalikan 360 derajat. Berarti X sama dengan 45 derajat ditambah 360 derajat. X-nya sama dengan 405 derajat. Nah, 405 ini tidak memenuhi ya, karena dia tidak berada pada rentang 0 sampai 360. Oke, berarti kita masuk ke rumusan yang kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif alfa, alfanya 45 derajat, berarti negatif 45 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Oke, kita coba untuk K sama dengan 0, berarti kita peroleh X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 0 dikalikan dengan 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan negatif 45 derajat. Karena negatif 45 derajat tidak berada pada rentang 0 sampai 360, berarti dia tidak memenuhi. Oke, kita coba ke K sama dengan 1, berarti X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 1 dikalikan 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan negatif 45 derajat ditambah 360 derajat. X-nya sama dengan 315 derajat. Nah, kita lihat 315 berada pada rentang 0 sampai 360, berarti dia memenuhi persamaannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya yang memenuhi hanya yang 45 derajat dan 315 derajat. Oke, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X min 20 derajat sama dengan setengah akar 3 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Nah, jadi di sini kita disuruh menentukan besar nilai X sehingga dia memenuhi persamaan tersebut. Oke, kita tuliskan dulu persamaannya. Cos X min 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Ini akan kita bentuk ke persamaan cos X sama dengan cos alfa. Jadi cos X min 20 derajat sama dengan cos yang nilainya setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Jadi alfanya itu adalah 30 derajat. Setelah itu baru kita masuk ke rumus yang pertama tadi. X-nya sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Jadi kita peroleh X-nya di sini yang bertindak sebagai X itu adalah X min 20 derajat. Jadi X min 20 derajat sama dengan alfanya yaitu 30 derajat plus K dikalikan dengan 360 derajat. Oke, setelah itu kita jadikan ruas kiri itu hanya X. Jadi kedua ruasnya kita tambah dengan 20 derajat sehingga kita peroleh X sama dengan 50 derajat plus K kali 360 derajat. Baru setelah itu kita coba untuk K sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan 50 derajat plus 0 dikalikan dengan 360 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan 50 derajat. Karena X sama dengan 50 derajat ini berada pada rentang 0 sampai dengan 180 derajat, jadi dia memenuhi. Kemudian setelah itu kita coba untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya sama dengan 50 derajat plus 1 dikalikan 360. X-nya sama dengan 50 derajat plus 1 kali 360 itu 360 ya. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 410 derajat. Nah, karena 410 ini tidak berada pada rentang 0 sampai 180, berarti dia tidak memenuhi. Baru setelah itu kita masuk ke rumusan yang kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa
plus K kali 360 derajat. Jadi X-nya itu X min 20 derajat sama dengan negatif alfanya yaitu negatif 30 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi X sama dengan, kita jumlahkan kedua ruasnya dengan 20 derajat jadi min 10 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan negatif 10 derajat ditambah 0 dikalikan 360 derajat. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan negatif 10 derajat. Nah, negatif 10 derajat ini tidak berada pada rentang 0 sampai 180 ya, berarti dia tidak memenuhi. Kemudian K sama dengan 1, kita coba. Berarti X sama dengan alfanya negatif 10 derajat ditambah 1 dikalikan 360 derajat. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan negatif 10 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya sama dengan 350 derajat. Nah, kita lihat 350 derajat juga tidak memenuhi ya, karena tidak berada pada rentang 0 sampai 180 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya 50 derajat, seperti itu. Nah, untuk persamaan yang ketiga, ini untuk persamaan tangen X sama dengan tangen alfa. Dia rumus penyelesaiannya hanya satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Oke, kita masuk ke contohnya. Misalnya di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 tangen X sama dengan 1 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Berarti kita tuliskan dulu akar 3 tangen X sama dengan 1. Berarti kita peroleh tangen X-nya sama dengan 1 per akar 3. Oke, bisa kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, sehingga kita peroleh tangen X sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, setelah ini kita bentuk ke persamaan tangen X sama dengan tangen alfa. Jadi kita peroleh tangen X sama dengan tangen yang nilainya sepertiga akar 3 itu adalah tangen 30 derajat. Sehingga alfanya itu adalah 30 derajat. Nah, baru kita masuk ke rumus penyelesaiannya, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Jadi kita masukkan X sama dengan alfanya, yaitu 30 derajat, ditambah K kali 180 derajat. Baru kita coba untuk K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikalikan 180 derajat, sehingga kita peroleh X sama dengan 30 derajat. Karena 30 derajat ini berada pada rentang 0 sampai 360, berarti dia memenuhi ya. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikalikan dengan 180 derajat. Hasilnya X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 180 itu 180 derajat ya. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 210 derajat. Nah, kita lihat 210 derajat ini berada pada rentang 0 sampai dengan 360 derajat. Jadi dia memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 2, X-nya sama dengan 30 derajat ditambah dengan 2 dikalikan dengan 180 derajat. X-nya berarti sama dengan 30 derajat ditambah 2 kali 180 itu 360 derajat ya, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 390 derajat. Nah, karena dia tidak berada pada rentang 0 sampai 360 derajat, jadi dia tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya 30 derajat dan 210 derajat. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Misalnya di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tangen 2X sama dengan akar 3 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X
kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Tangan 2x sama dengan akar 3. Berarti tangan 2x sama dengan tangan yang nilainya akar 3 itu adalah tangan 60 derajat. Nah, sehingga kita peroleh alfanya itu 60 derajat. Baru setelah itu kita masuk ke rumusannya. Di 2x sama dengan 60 derajat ditambah k kali 180 derajat. Sehingga kita peroleh x sama dengan, kita bagi kedua ruasnya dengan 2 ya. Jadi 60 bagi 2 itu 30 derajat ditambah k dikalikan 180 bagi 2 yaitu 90 derajat. Nah, baru kita coba untuk k sama dengan 0, maka x-nya akan sama dengan 30 derajat ditambah dengan 0 dikalikan dengan 90 derajat. Kita peroleh x-nya sama dengan 30 derajat. Karena 30 derajat berada pada rentang 0 sampai 180 derajat, jadi dia memenuhi. Kemudian kita coba untuk k sama dengan 1, kita peroleh x-nya sama dengan 30 derajat ditambah dengan 1 dikalikan 90 derajat. Hasilnya sama dengan 30 derajat plus 90 derajat. Sama dengan 120 derajat. Oke, dia memenuhi juga ya, karena berada pada rentang 0 sampai 180. Selanjutnya kita coba untuk k sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan 30 derajat, ditambah dengan 2 dikalikan dengan 90 derajat. Jadi x-nya sama dengan 30 derajat ditambah 180 derajat. Hasilnya sama dengan 210 derajat. Nah, karena di sini rentangnya antara 0 sampai dengan 180 derajat, berarti 210 derajat ini dia tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya 30 derajat dan 120 derajat. Oke, bisa ya. Nah, kita masuk ke contoh yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tangan 60 derajat min 2x sama dengan tangan 100 derajat min 4x untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Oke, untuk penyelesaiannya kita ingat kembali rumusan untuk tangan tadi adalah x sama dengan alfa plus k kali 180 derajat. Nah, jadi yang bertindak sebagai x di sini adalah yang 60 derajat min 2x. Kemudian alfanya itu adalah 100 derajat min 4x. Kemudian kita tambahkan dengan k kali 180 derajat. Setelah itu kita kelompokkan yang mempunyai variabel x di sebelah kiri. Jadi akan sama dengan 4x dikurangi 2x akan sama dengan 100 derajat dikurangi 60 derajat ditambah k kali 180 derajat. 4x dikurangi 2x itu hasilnya 2x sama dengan 190 itu 40 derajat ditambah dengan k kali 180 derajat. Nah, untuk memperoleh x-nya kita bagi kedua ruasnya dengan 2 sehingga kita peroleh x sama dengan 40 derajat bagi 2 itu 20 derajat ditambah dengan 180 bagi 2 90 berarti k kali 90 derajat. Oke, baru setelah itu kita masuk untuk k sama dengan 0. Kita peroleh x-nya akan sama dengan 20 derajat ditambah dengan 0 kali 90 derajat. Hasilnya x sama dengan 20 derajat. Karena 20 derajat ini berada pada rentang 0 sampai 180 derajat, jadi dia memenuhi ya. Kemudian untuk k sama dengan 1, kita peroleh x-nya akan sama dengan 20 derajat ditambah 1 dikalikan 90 derajat. Jadi x-nya sama dengan 20 derajat ditambah 90 derajat. Hasilnya x sama dengan 110 derajat. Oke, dia masih masuk antara 0 sampai 180 derajat ya, jadi dia memenuhi juga. Kemudian kita coba untuk k sama dengan 2. Di x-nya akan sama dengan 20 derajat ditambah 2 dikalikan 90 derajat. Jadi x-nya sama dengan 20 derajat plus 2 kali 90, 180 ya. Jadi x-nya sama dengan 200 derajat.
Oke, dia tidak masuk antara 0 sampai 180, jadi dia tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya yang 20 derajat dan 110 derajat untuk himpunan penyelesaiannya. Oke, seperti itu ya. Nah, itu tadi pembahasan tentang materi persamaan trigonometri. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar ya. Kemudian di video berikutnya saya akan membahas untuk materi rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Jadi jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran di tiap pekannya. Kalian juga bisa cek video lainnya di sini ya.